Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kali ini kita akan membahas mengenai persiapan hewan kurban karena jelang Hari Raya Idul Adha tentunya masyarakat mulai memperhatikan tentang kesiapan hewan kurban. Tidak hanya tentang ketersediaannya, namun juga kesehatannya. Hari ini kita akan bahas dengan dua narasumber. Saya sapa ada Bapak Mulyadi Mario sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Sari. Iya. Dan ada Ibu Dokter Agustina Kilapong atau biasa dipanggil Ibu Titin ya Ibu, sebagai dokter hewan sekaligus Kepala UPTD Laboratorium Veteriner di Gorontalo. Ya, saya ke Pak Kadis dulu ya pertama. Saya dan juga masyarakat tentunya yang akan menjalankan Hari Raya Idul Adha nanti sangat bersemangat begitu menyambut Idul Adha, dan kira-kira kami juga perlu tahu kira-kira sampai dengan hari ini bagaimana ketersediaan dari hewan kurban, Pak. Baik, terima kasih Mbak Sari. Jadi, alhamdulillah kalau bicara ketersediaan sapi untuk kurban ya, kita pada posisi surplus ya. Kalau lihat tren kebutuhan dari tahun 2002, 2003, 2004 ya, itu kisaran kebutuhannya ada sekitar 7.000 sampai 8.000 ekor saja. Kemudian yang dipotong secara reguler setahun ya, itu juga kisarannya sekitar 7 sampai 9.000 ya. Jadi total ketersediaan kita di Gorontalo itu ada sekarang posisinya sekitar 18.932 ekor. Jadi kalau kita lihat dari sisi kebutuhan reguler, kemudian dari sisi kebutuhan untuk persiapan menjelang Idul Kurban ini, alhamdulillah sapi kita cukup ya. Bahkan kita bisa mengirim ya sapi ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ya, kita ngirim kemarin 2 minggu yang lalu sekitar 1.500 ekor. Ya, jadi kalau terkait dengan kalkulasi ketersediaannya, alhamdulillah kita sangat cukup. Iya, ya. Berarti dari sejumlah 18.000 tadi ya, Pak, itu sudah memenuhi juga kebutuhan masyarakat untuk Idul Adha. Bahkan ada yang dikirim juga ke luar daerah. Betul. Nah, dari banyaknya hewan kurban tersebut, itu pasokannya dari mana, Pak? Pasokannya secara lokal secara di kita, lokal, ya dari berbagai kabupaten kota yang ada di Gorontalo ya. Jadi sapi-sapi kita ini tersebar di masyarakat ya. Jadi kita yang paling penting sekarang juga bagaimana sapi-sapi yang kita yang disiapkan untuk Idul Kurban, kita harus pastikan bahwa itu layak, yang sehat ya, terutama karena nanti kan dagingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat luas ya. Jadi alhamdulillah ya sekarang posisinya sekitar itu ya, jadi kurang lebih 3.000 lebih kita surplus gitu, jumlah sapinya. Dari sebanyak sapi itu kemudian dari Dinas Pertanian yang lebih dulu untuk mengecek sapi-sapi tersebut dalam keadaan yang sehat misalnya. Oh ya, jadi untuk mengantisipasi itu menjelang Idul Kurban 1446 Hijriah ini, kami sejak bulan yang lalu lah sudah melakukan langkah-langkah persiapan ya, koordinasi dengan pusat terkait dengan regulasi ya, kemudian tentu juga biasanya dari pusat juga memberikan arahan dan kira-kira apa-apa yang perlu diatensi terkait dengan perkembangan penyakit hewan menular strategis yang ada di Indonesia, karena pasti kan lalu lintas ternak ini kan terus ada setiap saat ya, sehingga kita harus pastikan gitu ya kesehatannya. Kemudian yang kedua, kami juga sudah membuat tim pengawas hewan kurban ya, yang melibatkan kabupaten kota, bahkan organisasi profesi seperti Persatuan Dokter Hewan Indonesia yang di Gorontalo, itu kita libatkan dalam tim pengawas tersebut. Harapannya tim pengawas ini nanti akan membagi tugas ya, untuk melakukan pengawasan di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Jadi kurang lebih ya, kalau tahun 2024 itu ada 2.300 sekian titik gitu penyembelihan gitu ya. Nah ini kalau ada yang sudah masuk di database kami, secara proaktif kita akan datangi untuk kemudian kita lakukan pengecekan ya. Kemudian kalau ada juga yang tidak, karena kan tahun ini ada, besok mungkin tahun berikutnya tidak ada lagi dia titik itu gitu kan.
Nah, kita juga menunggu informasi dari masyarakat gitu ya. Kalau ada rencana pemotongan hewan kurban, mereka bisa menginformasikan ke kami, kita akan berkoordinasi dengan kabupaten kota. Kalau layanannya dekat dengan jangkauan kita yang langsung memberikan layanan. Tapi kalau kemudian layanan itu ada titiknya ada di Kabupaten Pohuwato ya, tentu kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait di sana, tim pengawas yang ada di sana untuk melakukan pengecekan. Iya, tapi kalau misalnya kriteria dari hewan kurban sendiri, Pak, untuk yang layak diperjualbelikan dan dijadikan hewan kurban itu seperti apa? Kalau dari Dinas Pertanian? Ya, kita sudah ada panduannya itu. Jadi tentu yang pertama hewan itu harus sehat ya. Sehat itu ada ciri-ciri fisik ya dan ciri-ciri klinisnya ya. Ya, ciri-ciri fisiknya misalnya hewan itu tidak dalam keadaan sakit lah ya, panas misalnya, suhu tubuhnya tinggi, kemudian biasanya kriteria fisiknya itu harus segar, lincah, nafsu makannya baik, kemudian bulunya juga mengkilat ya, tidak ada tanda-tanda gejala-gejala penyakit lah ya. Kemudian yang juga kita harus pastikan itu sebenarnya tempat penyembelihannya, tempat pemotongannya juga harus memenuhi syarat higienis gitu kan, karena jangan sampai dipotong di tempat yang tidak higienis, kemudian dagingnya disimpan, itu kemudian ujung-ujungnya bisa bermasalah bagi kesehatan. Iya, saya beralih ke Ibu Titin sebagai Kepala UPTD. Ibu, kira-kira dari UPTD sendiri, Laboratorium Veteriner, bagaimana prosedur pemeriksaan hewan kurban tahun ini? Iya, baik. Sebelumnya saya ralat dulu, tadi disampaikan bahwa saya adalah dokter hewan. Ya, sebenarnya saya bukan dokter hewan, cuma staf atau anak buah saya yang di lab veteriner itu ada beberapa yang dokter hewan. Jadi untuk SOP pemeriksaan hewan kurban ini, kami itu setiap tahun jelang Hari Raya Kurban itu minimal H-3, kami atas perintah Pak Kadis, kami tim dari lab veteriner sama-sama dengan yang ada di bidang peternakan. Jadi kami turun mendatangi titik-titik pengumpulan hewan kurban. Baik ada yang mereka minta maupun yang tidak. Jadi kami kunjungi, kemudian kami melakukan pemeriksaan di sana. Jadi pemeriksaan antemortem dengan mengecek kondisi tubuh dari hewan. Seperti yang dikatakan Pak Kadis tadi, memastikan bahwa hewan-hewan tersebut adalah benar-benar sehat. Jadi dengan memeriksa suhu tubuhnya normal, kemudian yang terlebih lagi memang yang bisa dilihat secara eksterior itu adalah cerminan hidung daripada hewan kurban, dalam hal ini ternak sapi. Jadi kalau kita lihat saja kalau sapi tersebut hidungnya basah-basah, berarti dia sehat, kemudian lincah. Jadi kalau dia yang lagi tidak sehat itu hidungnya kering, ya, pasti suhu tubuhnya lagi tinggi itu, tidak normal. Dan itu juga berlaku untuk misalnya kambing gitu? Iya, kambing juga. Iya. Berarti... Cuma kan untuk hewan kurban ini kan lebih banyak sapi, ya, jadi itu. Jadi kita kunjungi ke tempat-tempat pengumpulan hewan-hewan kurban ini, kita periksa kemudian secara eksterior, kemudian kita ambil juga sampel darahnya. Nah, sampel darah ini kami periksakan di lab kami, di lab veteriner. Nanti mungkin 1 hari, 1x24 jam akan ada hasilnya, itu kita sampaikan. Apabila ternyata hasilnya ada penyakit atau yang positif, nah itu akan kita sampaikan. Hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan itu, apabila dia sehat, kita beri label sapi sehat. Jadi sapi ini sehat, layak untuk menjadi hewan kurban. Tapi apakah kalau hewan yang kemudian hidungnya itu tidak basah, apakah memang dia sudah benar-benar memang tidak bisa untuk dijadikan hewan kurban? Seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi kan, kita harus pastikan bahwa hewan ini sehat. Jadi ketika hidungnya tidak basah kering, nah itu ciri-ciri bahwa dia lagi tidak sehat. Berarti itu ciri paling mendasar ya, itu bisa dilihat dari situ untuk. Itu bisa kita pastikan bahwa suhu tubuhnya lagi tinggi. Iya. Nah, tapi kita untuk memastikan lebih lagi, kita tetap melakukan pemeriksaan lewat termometer. Oh iya. Berikutnya mungkin kita akan bahas tentang bagaimana jika hewan tersebut nampaknya sehat tapi ternyata sakit begitu. Tapi kita akan bahas pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih dengan dua narasumber, ada Pak Kepala Dinas, Pak Mulyadi, dan ada Ibu Agustina atau Ibu Titin. Ibu Titin, saya ke Ibu Titin dulu Pak. Seperti yang sudah saya bilang di segmen pertama bahwa Ibu Titin juga bilang kalau misalnya hewan kurban dapat dilihat secara jelas kalau misalnya hidungnya basah pada hewan kurban sapi misalnya, berarti itu hewan yang sehat begitu, hewan yang bisa digunakan untuk kurban. Tapi apakah sejauh ini di pemeriksaan di laboratorium terdapat hewan yang nampak dari luar dia sehat, tapi ternyata setelah diperiksa ternyata tidak layak untuk menjadi hewan kurban? Ya, baik. Untuk memang hewan-hewan ternak itu ketika kita periksa secara antemortem dia sehat dan layak, tetapi ketika postmortem itu banyak yang tidak layak untuk dikonsumsi, dan itu kebanyakan di bagian organ hatinya ada cacing hati. Iya, banyak itu kejadian yang kita temui seperti itu. Tetapi bukan berarti itu hewan ternak itu tidak bisa dikonsumsi secara keseluruhan. Hanya organ yang ada kena penyakit cacing hati itu seperti hati, jantung itu yang tidak bisa dikonsumsi ya. Tapi untuk daging dan yang lainnya itu bisa. Tapi memang itu kalaupun ada cacing hati atau di bagian jantungnya itu tidak mempengaruhi. Maksudnya bentuk dari cacingnya itu tidak seperti bakteri yang bisa menyebar begitu Ibu. Tidak ya. Iya. Jadi memang dia bisa untuk dikonsumsi begitu. Ya, saya beralih ke Pak Kadis lagi. Dari Dinas Pertanian sendiri, apakah ada pengawasan khusus untuk hewan kurban, baik dari sisi kesehatan maupun legalitas? Kemudian upaya dinas untuk menjamin hewan ini bebas dari penyakit mulut dan kuku. Baik. Jadi Dinas Pertanian itu secara reguler melakukan yang namanya surveillance untuk melakukan pemantauan ya, memastikan ya hewan ternak yang beredar di Gorontalo itu dalam keadaan sehat ya. Kemudian mekanisme yang berikut, kita juga punya mekanisme lalu lintas ternak ya, karena penyakit bisa datang dari mana saja ya. Nah biasanya ya lalu lintas ternak ini ada yang lewat darat, ada yang lewat laut gitu ya. Jadi lewat laut itu kita kerjasama dengan karantina ya. Kemudian lewat darat itu kita lakukan pengawasan di checkpoint perbatasan ya. Nah, setiap sapi yang akan masuk ke Gorontalo dipastikan harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh dokter hewan setempat di mana sapi itu berasal. Nah, kita harus pastikan itu. Nah, seperti posisi Idul Adha seperti sekarang ini kan pasar sedang banyak permintaan. Harga sedang tinggi-tingginya gitu kan. Nah, ini peluang ini biasanya kan, orang memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu kita pastikan ya hewan yang masuk itu adalah betul-betul sehat. Kemudian di tempat-tempat penampungan dan perdagangan sapi ya, pasar-pasar ternak lah, itu biasanya kita lakukan langkah-langkah untuk biosecurity. Ya, biosecurity ini pertama kita pastikan hewan yang masuk di pasar ternak itu hewan yang punya asal usul yang jelas. Nah, itu biasanya ada yang namanya eartag. Eartag ya, eartag itu ada barcode-nya. Barcode-nya itu kalau kita scanning nanti akan muncul asal usul ternak itu. Dari ternaknya asal dari mana, pemiliknya siapa, pernah kena penyakit apa, kemudian sudah dilakukan vaksin apa belum, ya itu yang kita lakukan, langkah-langkah seperti itu. Kemudian juga kita tentu melakukan yang namanya pemeriksaan, ya. Jadi biasanya kita teman-teman dokter hewan itu sudah sangat mahir melaksanakan tugasnya, dengan penglihatannya saja dia udah bisa menduga bahwa ini hewan punya penyakit gitu. Nah, makanya kita punya laboratorium veteriner. Nah, ini kita kalau ada yang case seperti itu kita sampling kemudian kita periksa gitu ya, untuk memastikan secara klinis dia sehat atau kalau sakit apa gitu. Kalau dia berbahaya ya kita harus isolasi itu
hewannya tidak kita biarkan, dia bisa menjangkiti hewan ternak yang lain ya. Jadi seperti itu langkah-langkah kita untuk memastikan sapi yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat Gorontalo itu betul-betul aman. Iya. Ya, kemudian sehat lah ya. Tapi seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi soal hewan kurban ini kan bisa dari mana saja, misalnya masuk dan keluar di wilayah Gorontalo khususnya begitu. Dari Dinas Pertanian sendiri, apakah ada titik-titik khusus untuk mengecek misalnya di wilayah perbatasan misalnya untuk masuknya hewan kurban, Pak? Ada. Ada. Jadi kita namanya checkpoint. Checkpoint. Ya, ada petugas kita di sana. Bekerja sama dengan TNI Polri ya di perbatasan itu ya. Kalau di Gorontalo, perbatasan antara Sulawesi Utara dengan Gorontalo di Atinggola kita punya. Kemudian di perbatasan Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dengan Sulawesi Tengah di Popayato kita punya checkpoint. Kemudian di perbatasan Bolsel dengan kita ya di Bonepante kita juga punya ya. Kemudian perbatasan dengan Buol di Tolinggula ya kita juga punya. Jadi biasanya di sana kalau ada sapi yang diangkut itu mau melewati perbatasan kita stop, diperiksa dulu gitu dokumennya gitu. Kalau misalnya ditemukan ada sapi yang tidak kita, sehat, kita reject gitu, kita dipulangkan. kembalikan. Oh iya, tidak boleh lolos ya Tidak Pak. tidak boleh lolos. Khawatirnya Iya. nanti akan menjangkiti hewan-hewan kurban yang sehat di sini. Betul. Iya. Saya beralih ke Ibu Titin lagi sebagai Kepala UPTD. Sejauh ini kan tadi kalau Pak Kadis bilang sudah ada sekitar 18.000 sapi. 18.900 ya. Apalagi ini sudah menjelang hampir 2 minggu ya, menjelang Hari Raya Idul Adha. Tentunya sudah dilakukan beberapa upaya untuk pemeriksaan sapi dan maksudnya hewan kurban, entah itu sapi ataupun kambing. Dan kalau sejauh ini di Gorontalo dan di UPTD, Ibu apakah sudah ditemukan ada hewan kurban yang tidak sehat? Dan kalau tidak sehat itu apa yang penyakit yang paling sering sekali ditemukan pada hewan kurban? Baik, untuk pengalaman tahun-tahun kemarin itu umumnya sehat. Cuma selain sehat juga kan kita harus memeriksa apakah hewan-hewan kurban ini memenuhi syariat Islam. Ya, jadi itu. Kalau untuk penyakit jarang. Tapi biasa yang kita temukan itu adalah yang brucellosis, RBT. Nah ini pun juga tidak apa-apa sebenarnya untuk dikonsumsi. Itu kalau yang positif RBT itu. Tidak apa begitu, Tidak Ibu? apa-apa, karena dia bukan zoonosis, jadi penyakit itu tidak zoonosis. Hanya saja untuk organ reproduksinya itu yang sudah kena, itu yang tidak bisa dikonsumsi. Kalau zoonosis, Ibu? Zoonosis itu adalah penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia, atau dari manusia ke hewan. Seperti itu. Berarti Ya, kalau seperti antraks. Antraks, Ya, iya. antraks. Berarti kalau dia diperiksa dan zoonosis itu tidak bisa ya Ibu, karena bisa menularkan dari hewan kurban ke manusia yang makan sekalipun sudah dimasak, Ibu? Iya. Ya. Oh, iya. Jadi kalau zoonosis itu kategorinya membahayakan tidak hanya bagi ternaknya, tapi membahayakan juga bagi manusia yang mengkonsumsi. Karena zoonosis itu penyakitnya bisa pindah dari ternak itu ke manusia yang mengkonsumsi. Kalau yang tidak zoonosis itu tidak, seperti PMK. PMK itu bukan kategori zoonosis. Jadi dia berjangkit dari hewan ke hewan gitu, dari sapi ke sapi gitu. Nah itu kalaupun dia sapi yang terjangkit dikonsumsi oleh manusia aman, nggak ada masalah. Ya, kalau antraks itu zoonosis kategorinya. Kalau dikonsumsi oleh manusia dia bisa berpindah dari hewan daging itu ke manusia. Nah, itu yang berbahaya. Jangankan dikonsumsi, dipegang saja dengan tanpa pengaman untuk tangan itu bisa. Tapi alhamdulillah kalau antraks sih kita sudah praktis sudah 3-4 tahun terakhir ya, itu tidak ada case kita. Dari 2016. Iya, 2016 sudah hampir 8 tahun lah nggak ada case. Ini jadi aman gitu. Dan tapi itulah saya sampaikan tadi Mbak Sari, kita lakukan surveillance secara rutin. Iya. Ya, jadi jangan kita terlena bahwa ini aman gitu kan. Tapi kita tidak melakukan pengecekan ya. Makanya teman-teman secara rutin melakukan pengawasan. Jadi kalau
ada tempat ternak, penampungan ataupun pasar kita sampling gitu. Iya. Untuk memastikan bahwa itu aman gitu. Iya, Bapak Ibu tentu saja ini sangat menarik ya. Ya. Saya jujur saja sangat tertarik ketika berbincang tentang ini karena merupakan pengetahuan yang baru menurut saya. Tapi kita akan lanjutkan ke pembahasan di segmen terakhir nanti. Jangan kemana-mana, saudara, tetap di Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo Kompas TV Independen Terpercaya. Masih dengan dua narasumber di segmen terakhir ini. Jujur saja saya sangat merasa tertarik dengan pembahasan kita pada pagi hari ini karena sebagai orang yang juga merayakan Idul Adha, saya tuh cuman ya makan hewan kurban saja, tapi saya tidak tahu dan tentu saja saudara di rumah juga pasti banyak yang tidak tahu tentang ternyata penting sekali untuk hewan kurban sebelum disembelih itu harus melalui proses-proses pemeriksaan begitu. Apalagi tadi juga sempat dikatakan oleh Pak Kadis dan Ibu tentang ada ternyata penyakit dari hewan yang dapat menular ke manusia meskipun sudah dimasak. Iya. Dan tentunya ini menjadi apa ya, menjadi faktor penting bagi Dinas Pertanian dan juga UPTD Laboratorium untuk dapat memastikan hewan-hewan kurban yang masuk ke Gorontalo itu dan dijadikan hewan kurban itu aman dan sehat begitu. Dan selanjutnya saya ke Pak Kadis. Tadi di awal-awal Pak Kadis sempat bilang bahwa di Gorontalo ini ada 18.000 sapi, kemudian juga sempat mengirimkan ke luar daerah dan itu sapinya tuh sapi lokal di kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah itu secara pembibitan dia bagaimana Pak? Baik, jadi memang yang harus kita maintain ya adalah jumlah populasi ya. Bahkan harus kita terus tingkatkan kan begitu supaya kita bisa menjadi posisi kita tetap surplus ya, bahkan kita bisa menjadi pemasok ya bagi provinsi atau daerah lain yang membutuhkan. Nah makanya langkah-langkah yang kita lakukan termasuk kita punya UPTD ya, namanya UPTD Pembibitan Ternak. Kita punya breeding farm ya di Wonggahu dan di Lonuo. Kita di Wonggahu itu khusus untuk sapi, kemudian di Lonuo itu breeding farm untuk unggas atau ayam ya. Jadi di Wonggahu itu sekarang kita punya koleksi sapi-sapi dengan berbagai jenis ya. Kita punya sapi-sapi yang eksotik ya seperti Limousin, Simmental, Belgian Blue ya. Kemudian kita juga punya sapi lokal seperti sapi Bali ya. Iya. Nah ini kita dorong. Kemudian itu menjadi sumber straw ya untuk proses IB. Kemudian juga kita meningkatkan kapasitas dari petugas IB kita. Karena salah satu strategi untuk mendorong peningkatan populasi itu adalah melalui inseminasi buatan. Iya. Inseminasi buatan ini pertama dari sisi petugas kemampuan kompetensinya kita dorong. Kemudian sarana prasarana untuk melaksanakan IB juga kita fasilitasi, termasuk straw-nya gitu. Ya, itu salah satu strategi kita untuk mendorong peningkatan populasi. Dan selain itu kita juga memiliki program untuk mendatangkan bakalan atau bibit sapi dari sumber bibit ya. Kalau sumber bibit kita ini di Makassar ya, ada juga NTB. Tapi yang paling banyak memasuk kita itu Makassar ya, Sulawesi Selatan lah ya. Jadi kita punya program untuk pengembangan populasi ini. Ya. Jadi itu salah satu upaya kita untuk memastikan selain untuk membantu peternak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, juga untuk memastikan Gorontalo selalu berada pada posisi surplus dan menjadi salah satu provinsi pemasok sapi. Pemasok gitu. sapi, ya. Kan tadi juga Bapak sempat bilang kalau memang hewan kurban atau sapi-sapi ini tersebar begitu, ada sapi lokal di kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Tetapi kan juga Pak setiap tahun itu ada yang namanya sapi presiden atau presiden memberikan sapi ke setiap provinsi-provinsi kabupaten kota di Indonesia begitu. Kalau di Gorontalo sendiri
apakah itu memang sapi dari presiden itu ada proses seleksinya atau bagaimana Pak? Iya, jadi tentu harus ya, tentu sapi Banpres presiden untuk Idul Adha itu tentu kita harus pilih yang terbaik. Gitu ya. Jadi alhamdulillah kita bulan yang lalu mengadakan kontes ternak. Kontes ternak itu untuk memilih sapi-sapi yang kriterianya ya sehat ya, baik dari sisi penampakan luar maupun uji klinisnya ya, kemudian bobotnya ya. Jadi pemenang kontes sapi itu ya biasanya yang sapi yang berbobot paling besar dan sehat gitu ya, secara fisik maupun klinis ya. Nah, alhamdulillah proses seleksi itu sudah dilakukan dan tahun ini kita kalau tahun-tahun kemarin biasanya Banpres untuk Idul Adha atau bantuan sapi kurban itu hanya 1 ekor satu provinsi. Sekarang alhamdulillah itu ada setiap kabupaten mendapatkan 1 ekor ya. Kemudian provinsi dapat 1 ekor. Berarti total kita ada 7 ekor sapi kurban dari presiden. Nah, itu kriterianya minimal 800 kg beratnya, bobotnya. Dan itu sudah kita seleksi ya dari sisi bobot tadi, kemudian juga kesehatan fisik dan klinisnya, dan kita sudah usulkan ke Setnek untuk mendapatkan persetujuan. Ya, nah sapi dari kabupaten kota itu diseleksi oleh kabupaten kota. Ya, kemudian diajukan ke provinsi, kami melakukan verifikasi dan validasinya sesuai dengan kriteria yang diminta oleh tim kepresidenan. Nah, itu setelah kita mendapatkan calon sapi yang kita akan usulkan, itu sudah kita usulkan untuk ditetapkan gitu. Iya. Baik, saya beralih ke Ibu Titin lagi. Dari Ibu Titin sendiri sebagai orang yang tentu sangat akrab begitu dengan kesehatan dari hewan kurban, apalagi memang di laboratorium tentu sangat akrab begitu dengan istilah-istilah atau mungkin, tapi kan saudara-saudara di rumah dan tentu juga saya begitu orang yang tidak begitu paham soal ini, mungkin bisa ya Ibu sampaikan ke saudara-saudara yang ada di rumah untuk selain daripada sapi, ciri-ciri tadi hidung sapi yang tidak basah, ada lagi tidak ciri-ciri yang secara kasat mata bisa dilihat oleh masyarakat untuk menentukan ini hewan kurban yang sehat begitu? Baik, selain itu, secara eksterior juga dapat kita melihat kondisi dari ternak sapi, apalagi untuk calon hewan kurban itu yang sehat. Tentu selain hidungnya berair, basah-basah, ada nafsu makan. Jadi ketika dikasih makanan, dia makan, kasih air minum, dia minum. Jadi agak lincah-lincah begitu, sama dengan manusia. Kalau lagi sehat kan energik begitu. Nah, kalau yang lemas duduk terus kan biasa sapi dia duduk tidak mau berdiri, nah itu lagi tidak sehat. Berarti kalau tidak harus yang sapinya dalam keadaan kurus begitu Ibu ya? Maksudnya sapi yang gendut sekalipun kalau misalnya hidungnya misalnya tidak basah dan dia tidak nafsu makan, tetap itu bisa dikategorikan sebagai sapi yang tidak sehat. Benar, tidak sehat. Tapi tetap kalau saya itu harus dipastikan juga. Harus tetap dipastikan. Jadi gejala-gejala fisik tadi itu semacam indikator awal. Iya. Jadi kalau misalnya tadi sudah disebut Bu Titin tadi nafsu makannya tidak ada, lesu, kemudian tidak lincah, bulu-bulunya kelihatan suram, nah itu biasa kita sampling, kita periksa di laboratorium juga. Dan kita punya cara untuk rapid test ya. Rapid, jadi tes cepat ya. Jadi tidak memerlukan waktu berhari-hari gitu. Ya biasanya dengan tes darah saja kita sudah bisa lihat apakah dia kena brucellosis, apakah dia kena PMK dan lain-lain. Sangat menarik tentunya karena kalau manusia kalau hidungnya basah berarti dalam keadaan sakit. Ternyata kalau sapi tidak. Sapi justru kalau hidungnya basah ternyata itu sehat. Awalnya saya mengira kalau sapi hidungnya basah berarti dia sedang sakit kayak manusia. Ternyata berbeda ya saudara-saudara di rumah. Terakhir mungkin Pak Kadis bisa kasih imbauan ke masyarakat di Gorontalo untuk kurban dan hewan kurban di Gorontalo. Baik, tentu kita karena kurban ini ibadah ya. Jadi tentu kita harus pastikan kita ya
kesempurnaan kan milik Allah. Ya. Tapi kita minimal mencoba mencari sapi-sapi yang betul-betul sempurna dari sisi fisiknya, ya tidak ada cacatnya. Kemudian yang terutama sehat, ya. Nah, sehat ini karena sapi setelah kita sembelih, kita bagikan dagingnya, jangan-jangan kemudian karena tidak sehat mengurangi manfaat atau menjadi mudarat bagi orang yang penerima korban. Nah, kami pemerintah Provinsi Gorontalo tentu harus ada di tengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa sapi korban ini betul-betul sehat. Nah, kita punya semacam hotline ya, nomor telepon yang bisa dihubungi kalau memang itu belum termasuk di daftar kami yang untuk dilakukan pengecekan. Karena begitu banyak tersebar titik-titik kurban ini gitu ya. Jadi nanti mungkin di layar nanti Mbak Sari bisa ditaruhkan nanti nomor telepon yang bisa dihubungi ya kalau kemudian ada di sana rencana pemotongan hewan kurban. Kita punya dokter hewan yang bisa memastikan secara fisik maupun klinis. Kita bisa melakukan pengujian antemortem dan postmortem untuk memastikan bahwa hewan daging ternak yang dibagi, daging kurban yang dibagikan ke masyarakat itu betul-betul sehat, ya, aman, ya utuh. Dan ya tentu pemotongannya pasti harus halal gitu. Iya, Bapak dan Ibu terima kasih karena tentunya pembahasan kita kali ini, perbincangan kita kali ini sangat informatif, sangat edukatif bagi masyarakat karena Idul Adha itu setahun sekali dan setiap tahun pasti sangat antusias masyarakat untuk Idul Adha ini karena memang dikenal sebagai hari raya kurban begitu. Makanya pembahasan kali ini semoga masyarakat, saudara-saudara yang ada di rumah bisa teredukasi dengan perbincangan kita bahwa memang hewan-hewan kurban tidak bisa hanya dikurban langsung tetapi harus melalui beberapa pemeriksaan dan itu dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Gorontalo khususnya Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Dan semoga kita semua dapat menjalani Hari Raya Kurban dengan tetap sehat walafiat. Terima kasih. Sekian dari saya Puspasari pamit undur diri di hadapan Anda. Selamat pagi, saudara.